Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Selamat siang, Warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, pintar semua anak Bapak ya. Mulai sekarang dibiasakannya kalau ditanyakan kabarnya itu dan kalian dalam keadaan baik-baik saja, jawabnya pakai alhamdulillah. Apa jawabnya? Alhamdulillah. 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 Ya, kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Bapak sudah berdoa belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelasnya Muhammad Ripai untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua Kelas Muhammad Ripai yang sudah bersedia memimpin doa. Nah, dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan perlengkapan terlebih dahulu yang mungkin nantinya akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Baik, karena sudah menyiapkan semua, berarti sekarang semua sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Nah, sebelum membahas materi kita hari ini, kita akan mengulang sedikit nih pembelajaran minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita tadi apa? Tentang apa? Belum, Pak. Ya, silakan Melinda. Kemarin tuh belajar bentuk dan fungsi dari bagian hewan dan tumbuhan, Pak. Nah, kalian masih ingat nggak apa sih fungsi akar pada tumbuhan? Muhammad Ripai? Untuk menyerap zat hara yang ada di tanah, Pak. Iya, bagus. Anak Bapak pintar semua. Nah, kalian bisa mengingat materi-materi yang kita sudah pelajari minggu lalu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Tepuk salut. 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 Nah, baik. Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini terlebih dahulu. 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuknya setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menggali pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Kemudian setelah mengamati, peserta didik mampu menentukan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu memecahkan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Kemudian setelah memahami materi, peserta didik mampu menerapkan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan tepat. Yang terakhir, setelah memahami materi, peserta didik mampu menunjukkan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan benar. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis SDA, manfaat SDA, dan upaya pelestarian SDA. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, apakah di sini ada yang tahu apa kepanjangan dari SDA? Belum, Pak. Ya, Melinda? Tadi ada Bapak sebutkan SDA itu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang terbagi menjadi 2 jenis. Ingat ya, 2 jenis ya.
yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, agar pemahaman dan pengetahuan kalian tentang materi SD ini lebih dalam, Bapak akan mengajar kalian ke dalam beberapa kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Kegiatan yang akan kita lakukan, contohnya seperti Bapak akan menampilkan tayangan PPT tentang materi kita hari ini. Kemudian Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Kemudian kalian akan Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui Google Meet ini. Lalu Bapak akan mengajak kalian untuk mengamati jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian. Atau kita bisa bilang eksplorasi dengan bimbingan orang tua kalian ya. Kemudian Bapak akan mengajak kalian bermain dengan menggunakan aplikasi Spin. Nah, untuk cara mainnya nanti Bapak akan sampaikan saat kita mau melakukan kegiatan permainannya. Nah, kira-kira kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi? Kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan. Apakah dari itu jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama tepuk semangat terlebih dahulu agar kita semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, Bapak akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Baik, apa PPT Bapak sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Coba perhatikan PPT yang ditampilkan ini. Yang kalian lihat ini, yang kalian lihat di depan ini, PPT Bapak merupakan sumber daya alam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sumber daya alam adalah salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan berasal dari alam. Sekarang Bapak mau bertanya nih, di awal tadi ada Bapak menyatakan bahwa sumber daya alam itu terdiri dari 2 jenis. Nah, siapa yang tahu 2 jenis tersebut? Saya, Pak. Ya, Riri. Jadi sumber daya alam itu terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan satunya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Pak. Oke, ada pendapat lain lagi? Sama, Pak. Oke, terima kasih. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita tadi. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang bisa dipakai atau dikembangkan oleh manusia dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui lagi. Sekarang Bapak mau menampilkan sebuah video. Nah,
Oke, kalian telah melihat video tadi. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di dalam video tadi? Video orang mendulang emas, Pak. Sama menambang batu bara. Ya, betul sekali. Nah, sekarang emas dan batu bara itu termasuk ke dalam jenis sumber daya alam apa ya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Pak. Iya, betul sekali. Nah, mengapa emas dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ripahi tahu, Pak. Ya, Muhammad Ripai. Nggih, Pak. Karena emas dan batu bara itu tidak bisa dihasilkan secara langsung oleh manusia. Oke, emas dan batu bara tadi tidak bisa dihasilkan langsung oleh manusia. Oke, ada pendapat lain lagi? Ulun, Pak. Ya, Melinda. Kan batu bara sama emas tuh loh, untuk mendapatkannya tuh prosesnya lawas sobat, makanya terbatas. Jadi kedakawa digunakan terus menerus. Banyak loh kasus kan kayak di TV-TV tuh, amun kebanyakan ditambang batu baranya merusak lingkungan, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara pengambilan batu bara dari video tadi? Saya, Pak. Ya, Muhammad Ripai. Jadi di video tadi itu cara pengambilan batu baranya menggunakan mesin besar dari alat berat, Pak, yang dilakukan untuk mengeruk atau mengambil tanah dan bebatuan sampai jauh ke dalam tanah. Kemudian setelah menemukan yang diinginkan tadi, yang batu bara tadi, maka akan dipindahkan ke dalam truk-truk mengangkat batuan tadi, Pak. Ya, bagus sekali. Ya, ada lagi dari yang lain? Mungkin Khairiyah atau Melinda? Saya, Pak. Oke, Khairiyah. Jadi, batu bara itu diambil dari dalam tanah yang jauh sekali masuk ke dalam tanahnya. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan mesin bor, Pak. Nah, setelah batu baranya itu diambil, itu dinaikkan ke permukaan. Jadi dipisah antara batu baranya dan juga dengan batuan lain. Karena kan yang diinginkan cuma batu baranya, jadi dipisah, Pak. Iya, betul sekali. Wah, anak-anak Bapak pintar-pintar sekali ya. Sudah bisa memahami dan menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut. Salut, Salut. salut, Salut. salut. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kelompok pertama di sini ada Melinda Fitria sama Khairiyah, dan kelompok kedua di sini ada Muhammad Rifai. Nah, nanti kalian akan mencari sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kalian, dan hasilnya digabung dengan punya teman sekelompok yang lain. Nah, nanti akan bergantian menampilkan sumber daya alam yang kalian temukan di sekitar lingkungan kalian dan dijelaskan kepada teman-teman kalian sesuai perintah LKPD. Dan diusahakan agar orang tua atau kakak kalian menemani untuk mencari sumber daya alam tersebut sampai sini sudah dimengerti? Siap. Belum bisa mengerti. Baik, nah silahkan kalian bereksplorasi sekitar rumah dalam waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, apakah semuanya sudah masuk ke Zoom? Sudah. Ulun sudah. Sudah, Pak. Sudah. Nah, baiklah. Sekarang kalian coba presentasikan satu persatu hasil dari kelompok masing-masing. Nah, kita coba terlebih dahulu dari kelompok 1. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1. Ulun, Pak. Ya, Melinda, dipersilakan. Hasil observasi di lingkungan rumah ulun lah. Ulun menemukan ada tanaman jahe. Jahe, Pak. Nah, jahe itu loh, Pak, biasanya dapat digunakan sebagai rempah-rempah atau bahan baku pengobatan kayak wedang jahe. Habis itu jahe itu sumber daya yang dapat diperbarui, Pak. Soalnya tuh ditanam karena kalau tumbuh lagi. Nah, habis itu
Ada juga di rumah ulun tuh di rumah kan Pak, di daerah sekitar rumah ulun tuh ada kompos. Kompos tuh hasil dari sisa-sisa bahan organik loh Pak. Bahannya tuh ditutup, bukan ditutup sih Pak, kayak diubah menjadi tanah yang tidak berbau, lalu itu tuh digunakan kesan menyuburakan tanaman Pak. Ya bisa dari atau bahan-bahan organik kayak dedaunan, sisa-sisa pembuangan hewan gitu Pak. Habis itu apa namanya? Ini nih termasuk yang kawa diperbarui karena kawa diolah-olah, apalagi memanfaatkan bahan-bahan organik gitu nah Kak. Jadi sampah itu ada dibiarkan sembarangan, kawa diolah jadi bahan manfaat. Itu yang ulun dapat. Ya, bagus sekali Melinda. Berarti termasuk untuk pemanfaatan lingkungan juga ya. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan perwakilannya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil temuannya tadi. Ya, ulun. Ya, Muhammad Ripai, dipersilakan. Ya, Pak. Di sekitar rumah saya itu, Pak, banyak orang menjual minyak atau enggak produsen minyak goreng, Pak, yang dapat digunakan untuk memasak. Minyak goreng ini memiliki banyak jenisnya juga, Pak. Ada yang terbuat dari kelapa, jagung, dan juga dari kelapa sawit itu sendiri. Lalu setiap bahan utama pembuatan minyak akan menentukan warna dari minyak goreng tersebut. Contohnya seperti minyak kelapa sawit akan berwarna kuning, sedangkan minyak dari buah pohon kelapa akan berwarna putih. Minyak goreng itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi. Karena setelah dipakai, minyak goreng akan menjadi limbah dan tidak dapat digunakan kembali. Lalu ada tanah merah. Tanah ini disebut dengan tanah laterit. Tanah ini merupakan tanah yang mempunyai warna merah hingga warna kecoklatan yang terbentuk pada hawa yang lembab dan dingin. Dan juga genangan air tanah ini mudah menyerap air yang memiliki kandungan organik yang sedang dan memiliki pH dan tingkat keasamannya tinggi. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, Bapak. Itu dari ulun, Bapak. Oke, bagus sekali ya hasilnya. Nah, kita beri tepuk salut dulu untuk kalian ya. Tepuk salut. 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 Oke, anak-anak Bapak pintar sekali dah. Dari hasil pengamatannya juga lumayan lengkap dan terperinci. Kemudian selanjutnya kalian tahu nggak bahwa sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, di sekitar kita juga. Di sini siapa yang mau menyampaikan salah satu sumber daya alam dan manfaatnya? Dipersilakan kepada Khairiyah. Iya Bapak, terima kasih. Jadi tadi itu sumber daya alam selain yang disebutkan oleh Meli tadi kan ada kompos, nah itu bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Kemudian Rifai tadi juga bilang minyak, terus nah selain minyak goreng juga ada minyak lainnya yang bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah kemudian selain itu tadi kita di awal ada bahas tentang emas. Nah emas ini jika diolah kan bisa jadi perhiasan. Jadi itu bisa digunakan sebagai perhiasan, Pak. Oke, nah sekarang Bapak ingin bertanya lagi nih. Coba Melinda Fitria, sebutkan apa saja barang-barang yang ada di rumahmu yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Ulun belajar pakai meja, Pak. Meja. Ya, meja. Habis itu ada kursi. Ini belakang ulun lemari. Ya, selain itu, apakah ada lagi? Lemari dari kayu. Nah, itu menggunakan pohon, Pak. Jadi dia memanfaatkan pohon-pohon. Kan kebanyakan kayu loh, Pak. Kayak meja kursi itu. Nah, jadi pohon. Kertas. Ih, kasih menulis, Pak. Mana kertas, Pak? Ada tisu.
Ya, kertas dan tisu. Tisu itu kan bahannya juga berasal dari pohon. Ya, bagus sekali. Kemudian dari yang lain Muhammad Rifai. Ada juga panci, Pak, wajan, kompor, sendok, dan Oh garpu, iya. Pak. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Nah, namanya adalah permainan spinner. Nah, jadi di depan kalian ini, di PPT Bapak, kalian bisa melihat sebuah permainan. Nah, di sini permainan spinner. Jadi, nama siapa yang akan keluar? Nah, nama orang tersebut akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, apa kalian semua sudah paham? Paham, Pak. Siap, paham. Oke. Di sini kita tulis terlebih dahulu nama-nama kalian ya. Contohnya Muhammad Rifai. Kemudian Melinda Fitria. Kemudian ada Khoiriyah. Nah, sudah semuanya kan namanya tertulis di sana? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Kita spin sama-sama. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. 3. Nah, jadi nama yang keluar adalah Melinda Fitria. Nah, jadi Melinda Fitria sudah siap dengan pertanyaannya? Insya Allah siap. Oke, pertanyaannya. Salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara kan? Nah, jadi pertanyaannya, dari manakah batu bara ini berasal? Batu bara tuh Pak, kalau amun kada salah, terbentuk dari pelapukan dan batuan bagian-bagian tumbuhan yang mudah terbakar, Pak. Imbahnya lo yang sisa tumbuhannya itu kena mengalami pembusukan sehingga gampang membentuk lalu terakumulasi mengendap di suatu tempat. Nanti kemudian karena dapat tekanan dari gerakan tanah, kasihan dia bakalan lama-lama berubah menjadi batu bara. Nah, betul sekali. Kita lanjut lagi ya. Kita spin lagi nih di antara dua orang, Muhammad Rifai atau Khoiriyah. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi yang berikutnya adalah Khoiriyah. Nah, pertanyaan buat Khoiriyah. Apa kegunaan dari gas bumi? Jadi Pak, gas bumi itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, salah satunya itu berguna untuk bahan bakar memasak. Selain itu juga berguna untuk menyalakan listrik. Jadi kita itu dapat cahaya dan juga berguna untuk bahan bakar sebagai penggerak mesin. Ya, betul sekali. Nah, sekarang karena spin ini adalah orang terakhir, Muhammad Rifai, biar di spin seperti apapun yang akan keluar itu Muhammad Rifai. Nah, jadi pertanyaan berikutnya untuk Muhammad Rifai. Muhammad Rifai sudah siap? Oke, siap. Ya. Ya, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan untuk melestarikan hutan? Yang perlu dilakukan itu menanam pohon kembali, Pak, atau bisa disebut dengan reboisasi. Berhati-hati menggunakan api jika di dekat tumpukan sampah atau dedaunan yang kering. Takutnya nanti daun-daun yang kering tersebut
bisa terbakar, Pak, serta membakar poster yang tidak terpakai lagi, Pak. Kertas-kertas yang tidak terpakai itu juga harus hati-hati, Pak. Terus berhati-hati dalam menggunakan api juga itu perlu, Pak. Terima kasih. Itu dari ulun, Ya, Bapak. ya, terima kasih. Betul sekali semuanya. Nah, sekarang kalian semua sudah bisa menjawab dan artinya kalian semua sudah paham ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini Bapak akhiri, mari kita ingat kembali tentang materi pelajaran hari ini. Kita tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, upaya pelestarian sumber daya alam juga. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam? Saya, Pak. Ya, Khairia. Jadi, SDA atau sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam ini, Pak. Nah, kemudian siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam tadi? Ulun, Pak. Oke, Merinda. Sumber daya alam itu ada dua loh, Pak. Yang sebutin itu bisa diperbarui lawan yang tidak dapat diperbarui. Oke, bagus. Kemudian, bisakah kalian memberikan contoh apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui? Mungkin Ripai? Ulun, Bapak. Nah, jadi tadi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi itu adalah gas bumi, terus minyak bumi dan emas. Sedangkan sumber daya alam yang bisa diperbarui itu adalah angin, air, dan matahari, Bapak. Itu ulun, Bapak. Oke, bagus sekali Muhammad Ripai. Nah, lalu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tadi? Cara pelestarian sumber daya alam bagaimana caranya? Oke, Ulun, Pak. ya, karena tadi Melinda sudah mau membuka mic duluan, dipersilakan kepada Melinda. Caranya tuh apa? Kayak kita tuh harus menggunakan sesuatu sesuai takarannya. Jadi kada boleh berlebihan, habis itu berhemat dengan menggunakan sumber daya alam tersebut. Jadi kita tidak merusak lingkungan atau malah membuat sumber daya tersebut langka dan punah. Ya, benar sekali. Nah, pintar semua anak-anak Bapak ya. Nah, kemudian Bapak akan memperkuat jawaban-jawaban tadi. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam yang sifatnya original tanpa campur tangan manusia. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam tadi ada banyak. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam alternatif yang tak pernah habis. Contohnya tadi sumber daya alam matahari. Kemudian penertiban pembuangan sampah. Kemudian melakukan recycling atau daur ulang pada barang-barang atau produk yang bisa didaur ulang. Kemudian melakukan rehabilitas atau reklamasi lahan yang kritis. Kemudian melakukan konservasi ex situ, termasuk di dalamnya adalah pelestarian flora dan fauna. Nah, anak-anak, itulah tadi berbagai jenis manfaat dan upaya sumber daya alam yang kita pelajari hari ini, beserta contohnya. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk yang belum mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan, minggu depan bisa mengajukan dirinya.
Bapak harap kalian tetap semangat terus ya belajar seperti ini dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sampai sini sudah paham? Paham? Paham Bapak. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipersilakan ketua kelas kita tadi memimpin doa kembali. Ya Bapak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Nah, baiklah, salah hilap dari Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.